Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak soleh dan solihah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam pembelajaran sekarang, kita akan membahas tentang waqaf. Ada yang tahu apa itu waqaf? Ya, waqaf artinya berhenti. Jadi, setiap kita hendak melaksanakan sesuatu, kemudian kita berhenti sejenak, bisa dikatakan waqaf. Ketika kita hendak jalan-jalan, naik mobil atau naik motor, kita berhenti sejenak, itu dikatakan waqaf. Jadi, waqaf definisinya terbagi dua. Yang pertama, waqaf menurut bahasa, yang berarti berhenti. Sementara waqaf menurut kaidah ilmu tajwid yaitu berhenti atau menghentikan bacaan Al-Quran untuk mengambil nafas sejenak atau langsung memberhentikan bacaan. Jadi waqaf menurut ilmu tajwid berhenti sejenak untuk mengambil nafas atau berhenti untuk mengakhiri membaca Al-Quran, itu dikatakan waqaf. Seperti itu. Jadi ketika kita hendak membaca Al-Quran, kita tidak boleh sembarangan berhenti. Tidak boleh seenaknya berhenti. Tidak boleh, jangan disamakan membaca Al-Quran dengan membaca novel. Yang mana kan dalam membaca novel tidak perlu ilmu tajwid, tidak perlu waqaf atau bagaimana. Membaca Al-Quran jangan disamakan seperti membaca novel. Karena mengapa? Karena Al-Quran mempunyai hukum-hukum dan ilmu-ilmunya tersendiri. Seperti itu. Lantas bagaimana cara waqaf? Nah, waqaf sebelumnya terbagi menjadi dua. Ada waqaf idtirari, ada waqaf ikhtiyari. Waqaf idtirari seperti apa? Waqaf atau bacaan atau menghentikan bacaan pada ayat yang belum sempurna. Ketika dalam keadaan terpaksa, baik kehabisan nafas, karena lupa, karena bersin, atau batuk, dan sebagainya. Jadi, waqaf idtirari itu, ketika kita membaca Al-Quran, sebelum sampai pada ayat, atau sebelum sampai pada tanda waqaf, kita sudah berhenti. Dikarenakan misalnya tidak kuat nafasnya. Misalnya, kita sedang membaca Al-Quran, orang yang sedang membaca Al-Quran mempunyai penyakit asma, misalnya. Kan kalau asma nafasnya itu tidak panjang, biasanya seperti itu. Misalnya sedang baca surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu. Nah, misalnya sampai situ nggak kuat dia nafasnya, dia berhenti. Itu dikatakan waqaf idtirari. Atau karena bersin misalnya. Dzalikal kitabu la raibah. Haji. Nah, itu misalnya seperti itu. Atau karena batuk dan sebagainya. Jadi itu bisa dikatakan waqaf idtirari. Jadi berhenti sebelum waktunya, seperti itu. Berhenti yang belum sempurna dalam keadaan terpaksa. Sedangkan ada waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari bisa disebut juga waqaf ijtihadi. Yaitu jika seseorang pembaca Al-Quran sesuai pilihan dirinya. Karena pemahamannya atas kaidah bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Ini khusus, waqaf tersebut digunakan khusus untuk seseorang yang telah mengerti terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab. Baik mengerti secara artinya ataupun mengerti secara keilmuannya. Keilmuan dalam bahasa Arab itu bisa ditinjau dari segi ilmu sorofnya, ilmu nahunya, atau ilmu balagohnya. Khusus seperti itu. Jadi untuk pemahaman saja bahwa waqaf ikhtiyari terbagi menjadi 8. Yang pertama ada waqaf tam, ada waqaf kafi, ada waqaf hasan, ada waqaf qabih, ada waqaf bayan, ada waqaf jaiz, ada waqaf saleh, dan ada waqaf mafhum. Waqaf-waqaf ini berkaitan dengan arti atau berkaitan dengan lafaz. Jadi kalau kita tidak tahu arti dari Al-Quran atau kita tidak tahu hukum-hukumnya seperti ada hukum ilmu nahu atau ilmu sorofnya atau hukum ilmu balaghahnya, kita tidak mengerti, maka kita tidak akan faham tentang pembagian waqaf. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi ilmu oleh Allah
ilmu yang mumpuni dan ilmu yang luas terhadap pemahaman agama. Amin. Mungkin itu untuk penerapan tentang bagian-bagian wakaf seperti itu. Secara globalnya saja mungkin ya seperti itu. Kemudian ada tanda-tanda wakaf selanjutnya. Di sini tanda dalam Al-Qur'an wakaf itu ada 13. Yang pertama, tanda wakaf dengan huruf to. Wakaf huruf to disebut dengan wakaf mutlak, yang berarti lebih utama berhenti daripada dilanjutkan membaca. Contoh, wala yukhaffafu anhum min azabiha. Berhenti itu ada huruf wakaf. Lanjut, kadzalika najzi kulla kafur. Jadi lebih baik berhenti. Misalnya di wakaf tidak apa-apa, misalnya di wasol disambung tidak apa-apa, misalnya wala yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika, itu tidak menjadi masalah, tetapi lebih baik berhenti. Seperti itu. Yang kedua, wakaf mim. Wakaf dengan tanda wakaf mim disebut wakaf lazim. Wajib berhenti, tidak boleh tidak. Mana contohnya? Contohnya, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Wajib berhenti di situ, tidak boleh dilanjut. Nah, lanjut sesudah berhenti langsung idza jaa rabbahu biqalbin salim. Seperti itu. Itu wakaf lazim. Kemudian ada dengan tanda wakaf jim, yaitu wakaf jaiz. Boleh berhenti ataupun melanjutkan bacaan. Ini boleh. Bisa berhenti, bisa lanjut. Contoh, zalikal yaumul haqq. Jika berhenti, faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Itu jika wakaf. Sekarang jika wasol atau lanjut membaca, zalika yaumul haqqu faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Seperti itu. Jadi jika tanda wakafnya jim, boleh berhenti, boleh lanjut. Kemudian tanda wakafnya itu so lam ya. Bisa disebut dengan wakaf waslul ula. Lebih utama lanjut daripada berhenti. Jadi jika kalian menemukan tanda wakaf seperti ini, boleh lanjut atau boleh berhenti, tapi lebih baik dilanjutkan. Lebih utama lanjut. Jadi lebih utama dibaca wa yaqtulunan nabiyyin wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Seperti itu. Jadi wajib lebih utama lanjut. Kemudian wakaf huruf qaf dan fa disebut wakaf wakaf mustahab. Berarti lebih utama berhenti daripada lebih utama berhenti pada tanda wakaf. Seperti itu. Jadi lebih utama ketika kalian menemukan huruf tanda wakaf seperti ini, lebih baik berhenti. Contoh, walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Seperti itu. Kemudian ada wakaf qa lam ya. Wakaf ini disebut wakaf waqfu ula. Berhenti lebih utama daripada lanjut. Jadi lebih utama berhenti. Contoh, ala siratim mustaqim. Ambil nafas. Tanzilul azizir rahim. Seperti itu. Kemudian ada wakaf muzawwaj dengan tanda zai. Meski boleh berhenti, namun lebih utama melanjutkan bacaan. Am lil insani ma tamanna. Boleh berhenti, tapi lebih utama dilanjut. Am lil insani ma tamanna falillahil akhirati wal ula. Seperti itu. Seperti itu. Jadi boleh berhenti tapi lebih baik dilanjut. Selanjutnya shad. Shad wakaf murakhas. Lebih utama terus namun boleh berhenti ketika darurat. Nah, contoh, wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Kalau misalnya nafasnya masih panjang, tapi kalau sudah tidak kuat, boleh wabtaghu ma kataballahu lakum.
wa kulu washrabu, itu tidak masalah. Kemudian qaf, yang qaf ini disebut waqaf qabih, lebih utama terus tanpa menghentikan bacaan. Contoh, mana? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kalau kalian menemukan tanda huruf qaf, itu disebutnya waqaf qabih atau tidak boleh berhenti. Kemudian kaf disebut waqaf mutabiqun ala ma qablahu. Jika ada tanda ini, maka cara membacanya disamakan dengan waqaf sebelumnya. Jadi disamakan. Contoh, wal 'adiyati dobha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Nah, jadi ketika ini kan ada dua kaf ya, ada dua kaf nih. Jadi ketika kaf yang pertama waqaf, yang kedua juga waqaf, seperti itu. Qadha, subha, seperti itu. Kemudian ada waqaf la. Waqaf la jangan berhenti, dan jika berhenti harus diulang lagi bacaannya. Namun jika di bawahnya terdapat tanda awal ayat akan membolehkan berhenti. Jadi contoh. Jadi waqaf la ini, jika waqaf la berada di tengah-tengah ayat, maka tidak boleh berhenti. Jika kita berhenti pada waqaf la tersebut, wajib diulangi lafaz sebelumnya. Contoh. Mana? Nah, misalnya fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Jadi tidak berhenti. Tapi kalau berhenti, contoh, fa imma tarayinna minal bashari ahada. Ulangi sebelumnya. Minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawma. Seperti itu. Jadi jika berhenti pada waqaf pada tanda lam, maka harus diulangi sebelumnya. Tetapi jika lam tersebut berada pada ayat, pada akhir ayat seperti nomor ayat seperti itu, maka itu boleh tidak diulangi. Itu boleh tidak diulangi. Jadi langsung saja misalnya kalau nggak salah pada surat Al-Waqiah, kalau nggak salah seperti itu ya, lihat aja gitu. Jadi kalau misalnya ada pada akhir ayat ada tanda waqaf lam, maka boleh berhenti di situ tanpa diulangi pada lafaz sebelumnya, tidak masalah seperti itu. Yang kedua ada waqaf mu'annaqah, ini titik 3. Waqaf yang berada pada titik 3. Jadi titik 3 berada 2. Contoh, waqaf mu'annaqah wajib berhenti di salah satu tanda, baik yang awal maupun yang akhir. Jadi wajib berhenti. Kalau tidak di awal, berhenti pada titik 3 yang kedua. Contoh, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kalau berhenti di situ, lanjut. Wa ahsinu, lanjut sampai akhir. Tapi kalau tidak berhenti pada titik yang pertama, maka titik yang kedua. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Berhenti langsung. Kemudian ada saktah. Saktah yaitu menghentikan bacaan dengan menahan nafas sejenak. Sekira 2 harakat pada kalimat yang ditandai saktah atau dengan huruf sin. Kemudian langsung disambungkan pada kalimat selanjutnya. Jadi saktah itu berhenti tapi bukan mengambil nafas, tapi menahan nafas. Seukuran 2 harakat atau 1 alif. Contoh, yaj'allahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadid, seperti itu. Jadi jangan berhenti, jangan seperti ini. Yaj'allahu iwaja. Jangan, tapi nafas harus ditahan. Yaj'allahu iwaja qayyiman liyunzira, dan selanjutnya itu yang dimaksud saktah. Jadi tanda-tanda pada waqaf itu ada 13. Yang pertama disebut waqaf mutlak,
kemudian waqaf lazim, kemudian waqaf jaiz, kemudian waqaf waslul ula, kemudian waqaf mustahab, kemudian waqful ula, kemudian waqaf mujawaz, kemudian waqaf murakhas, kemudian waqaf qabih, kemudian waqaf mutabiqun ala ma qablahu, kemudian waqaf la waqfu, kemudian waqaf muannaqah, dan kemudian sak. Jadi itu tentang tanda-tanda waqaf. Baik, untuk tugasnya silahkan kalian cari tanda-tanda waqaf yang 13 ini, cari dalam Al-Qur'an, kemudian tulis di sana dan sertakan dalam surat apa, ayat berapa. Seperti itu, jangan terlalu panjang. Seperti itu. Jadi misalnya berapa misalnya waqaf, tanda waqafnya dalam tengah-tengah, misalnya 3 kalimat sebelumnya dan 3 kalimat sesudah tanda waqaf. Bisa dipahami ya, dan tulis tandanya di situ apa, dan kemudian setelah itu surat apa, dan kemudian ayat berapa, itu ditulis di buku, kemudian kalian foto dan kirimkan ke Bapak. Dan untuk prakteknya, lafaz tersebut kalian baca sesuai dengan kaidah-kaidahnya, sesuai dengan kaidah tadi. Awas, jangan sama dengan contoh Bapak ya lafaznya. Jadi sesudah kalian foto, kemudian kalian baca dibentuk video. Bentuk video, kalau tidak video bisa voice note ya, bisa rekaman aja voice note. Dan kemudian yang pertama, huruf tanda waqaf to disebut waqaf apa? Cara bacanya, langsung baca. Bisa dipahami? Ya, mungkin sekian untuk pembelajaran sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat, dan setiap urusan kita, urusan kalian, dan urusan orang tua kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kesuksesan. Akhirul kalam, marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.